Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita tidak beberapa lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh maghfirah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban puasa Ramadan adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam dimanapun dia berada. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 183, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu semua untuk melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan, sebagaimana kewajiban ini telah dilakukan para pendahulu-pendahulu kamu, agar kamu dapat meningkatkan atau mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, dalam kali ini kita akan mengupas tentang persiapan dan hikmah daripada bulan suci Ramadan itu sendiri. Ketika kita umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah suci Ramadan ini, ada beberapa hal yang harus kita ingat sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama, anjuran baginda Rasulullah SAW, hendaknya kita selalu gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jassadahu 'alan niran." Barang siapa yang gembira atas datangnya bulan suci Ramadan, maka baginya diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Apa artinya ini, kaum muslimin sekalian? Ramadan adalah bulan pembakar daripada hawa nafsu kita. Bulan di mana kita harus bisa menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala dan bisa membatalkan ibadah puasa kita. Banyak hal yang harus kita perhatikan dalam kita menyambut bulan suci Ramadan. Artinya gembira di sini, kita harus betul-betul mempersiapkan diri semaksimal mungkin secara lahir dan batin. Kenapa? Karena kita tidak menyambutnya dengan gembira, maka bisa dipastikan dia melaksanakan ibadah Ramadan seperti orang biasa-biasa saja. Rugi bagi orang yang ketika masuk Ramadan tapi dia tidak melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Rajab itu adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Rasul, wa Ramadan syahru ummati. Dan Ramadan itu sendiri adalah bulan umatku. Maka dalam konteks ini Rasulullah telah memastikan bagi kita bahwa Ramadan adalah bulan umatku. Ketika Ramadan dinyatakan bulan umatku, kenapa kita tidak memaksimalkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada dalam bulan suci Ramadan?
Karena gembira kita memasuki bulan suci Ramadan, harus kita banyak mempersiapkan diri. Harus secara lahir dan batin. Harus kita betul-betul catat apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut. Rugi orang yang ketika bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mengambil hikmah, dia tidak mengambil pahala, bahkan dia tidak mengambil ibadah yang semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, Kompas TV, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang harus kita persiapkan ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, harus betul-betul kita niatkan, harus betul-betul kita catat apa-apa yang akan kita lakukan, dan harus betul-betul kita beriktizam. Harus betul-betul kita melakukan sesuatu yang harus kita lakukan dengan mencatat segala hal dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Seperti contoh misalnya, ketika bulan Ramadan, saya atau kita harus hatam Al-Quran maksimal 10 juz, 10 kali hatam Al-Quran misalnya. Atau minimal 3 kali hatam Al-Quran. Itu harus diprogramkan. Di bulan Ramadan, jangan sampai kita tinggal taraweh misalnya. Salat taraweh, salat isya berjamaah, salat maghrib berjamaah, salat subuh berjamaah, dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan kita niatkan, sering-sering kita mendengarkan ceramah-ceramah hikmah Ramadan. Dan juga mendengarkan tausiah-tausiah Ramadan yang disampaikan baik secara offline maupun secara online. Kenapa? Karena disinilah kita bisa mendapatkan beberapa pengetahuan, beberapa ilmu yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, para pemirsa sekalian, Ramadan jangan kita anggap hal yang biasa. Ramadan bulan istimewa. Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah akan melipat gandakan pahala-pahala bagi orang yang beribadah pada bulan Ramadan. Di samping tidak ada bulan yang lain selain bulan Ramadan. Selanjutnya, hikmah apa yang tergandung pada bulan Ramadan yang harus kita pahami, yang harus betul-betul kita ingat. Jangan sampai kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Hanya lapar dan haus yang kita dapat. Ini artinya apa? Sia-sia ibadah puasa kita. Kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum pada siang hari, tapi kita tidak sholat subuh. Kita puasa pada siang dan sampai dari pagi sampai malam hari, tapi kita tidak sholat tarawih, sholat isya. Dan begitulah, kita mengerjakan yang wajib, tapi pada sisi lain kita meninggalkan yang wajib. Ini artinya sia-sia. Maka dari itu, manfaatkan ibadah Ramadan dengan maksimal. Apa saja hikmah Ramadan yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan, dan barangkali adalah spirit bagi kita untuk dapat meningkatkan ibadah Ramadan yang lebih berkualitas. Yang pertama, hikmah Ramadan adalah meningkatkan kesabaran dan ketabahan. Memang kalau kita lihat bulan suci Ramadan, harus kita banyak-banyak sabar. Harus tabah dalam melakukan, harus sabar dalam melihat sesuatu. Karena tantangan dan godaan pada bulan suci Ramadan itu luar biasa besarnya. Banyak kita lihat orang-orang tidak sanggup menahan amarahnya. Banyak orang yang tidak sanggup menahan ketika dia bertengkar dengan saudaranya. Harus sabar. Puasa menunjukkan, memberikan kita makna kesabaran dalam hidup. Sabar dalam bertindak, sabar dalam kita melihat sesuatu yang mungkar.
Sabar dalam kita ketika kita melihat makanan, ketika kita berpuasa Ramadan, yang berbuka puasa. Kadang-kadang sebelum berpuasa kita mengancam, ini akan saya makan, ini akan saya makan. Tapi apa yang terjadi? Hanya sedikit saja yang bisa kita makan, dan itu sudah kenyang kita. Artinya apa? Sabar dalam kita melakukan apapun dalam ibadah puasa tersebut. Yang kedua hikmah Ramadan adalah kita bisa meningkatkan kesadaran dan keinsafan kita. Bulan Ramadan dikatakan juga adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan. Maka sia-sia orang ketika dia diberikan bulan yang 1 bulan penuh 30 hari 30 malam. Diberikan kesempatan untuk kita meminta ampun kepada Allah, tapi dia tidak bisa melakukan, dia tidak bisa mengambil iktibar, dia tidak insaf dengan apa yang dilakukannya. Dia biasa-biasa saja. Antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain, biasa, sama dia melakukan hal. Maka penting bagi seorang yang melaksanakan ibadah Ramadan, itu harus betul-betul mengambil, minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita membaca Al-Quran, banyak-banyak kita bersedekah, ya, bersedekah ini luar biasa. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa nilai ibadah, nilai sedekah pada bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Allah lipat gandakan. Memang kita tidak nampak. Memang kita tidak nampak pahala yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi puasa. Puasa ini sifatnya rahasia. Tidak ada yang tahu apakah kita puasa atau tidak puasa. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Kenapa? Karena kita bisa berlagak lunglai kita. Padahal kita makan pada pagi harinya. Atau kita makan pada siang harinya. Ketika pulang ke rumah kita pura-pura lunglai, pura-pura tidak bertenaga. Kenapa puasa bisa dibuat seperti itu? Orang tidak ada yang tahu kita puasa atau tidak. Yang hanya tahu kita puasa hanya Allah dan kita sendiri. Maka puasa ini sifatnya sirri, rahasia. Yang tahu kita puasa adalah Allah dan kita sendiri. Maka dari itu, para pemirsa sekalian, harus betul-betul kita manfaatkan. Kita tingkatkan keimanan. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melebihi dari bulan-bulan yang lain. Rugi bagi orang yang ketika diberikan Ramadan tapi dia tidak memanfaatkan ibadah Ramadannya dengan semaksimal mungkin. Rugi kata baginda Rasul. Kenapa? Syahrul ummati. Ramadan ini adalah bulan umatku. Kita contohkan kaum muslimin sekalian, rumah kita mau kita apakan, kita bebas. Beda kalau kita melihat rumah orang atau kita bertamu dengan rumah orang. Bisa ada batas, tapi kalau rumah kita sendiri mau apa, mau ke sini, mau ke sana. Begitulah puasa Ramadan adalah syahri ummati, bulan umatku. Maka penting bagi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW dan hamba Allah Subhanahu wa taala perlu kita tingkatkan betul-betul semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah dan juga ibadah kepada sesama manusia. Pada konsep yang lain, hikmah Ramadan juga mengantarkan kita untuk bisa bersikap solidaritas antara sesama. Ya, sesama. Karena puasa juga menunjukkan kita bisa merasakan bagaimana laparnya orang yang tidak punya. Solidaritas kita tunjukkan. Kita tahu mungkin orang yang tidak bisa makan dalam kesehariannya. Itu yang kita rasakan pada Ramadan. Maka penting pada bulan Ramadan kita meningkatkan solidaritas dan banyak-banyak membantu orang-orang yang tidak mampu. Ketika kita diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki, ketika Allah memberikan kepada kita suatu kelebihan harta, maka kita harus manfaatkan Ramadan ini semaksimal mungkin untuk bisa bersedekah, memberikan yang terbaik. Karena ganjaran Allah
beda dengan bulan-bulan yang lain selain Allah berikan pada bulan Ramadan. Para pemirsa Kompas TV dan hadirin kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat keutamaan Ramadan ya, bisa pengampunan dosa, yang kedua amalnya berlipat ganda, yudha'af. Allah lipatkan ganda amal seseorang. Lalu pada bulan Ramadan ini juga akan luar biasa, ada satu malam ya, malam Lailatul Qadar. Nah, ini penting bagi kita. Malam Lailatul Qadar pahalanya lebih utama dari 1000 bulan. Kalau kita analogikan 1000 bulan ini kaum muslimin sekalian, sama artinya umur kita 83 tahun. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Biasanya malam Lailatul Qadar pernah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW turunnya pada malam-malam ganjil di 20 ke atas. 21, 23, 25, 27, 29. Inilah artinya apa? Pada bulan Ramadan ada satu malam nanti yang kualitas malam itu lebih luar biasa besarnya apabila kita beribadah pada malam itu. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apakah itu malam Lailatul Qadar? Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang saya katakan tadi, umur kita diperkirakan 83 tahun. Terakhir, mari saya mengajak kita semua, kesempatan yang luar biasa, kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan Ramadan yang mubarak ini. Ramadan yang penuh berkah ini untuk betul-betul kita maksimal dalam menjalankan amal ibadah, baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia dan juga hubungan kita dengan makhluk yang lain, agar puasa kita berkualitas, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kaum muslimin sekalian. Dan mudah-mudahan bagi saya sendiri insya Allah dapat meningkatkan ibadah yang lebih baik pada bulan Ramadan di tahun 2025 ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.